Bab 2136. Charlie tersenyum acuh tak acuh, saya mengerti apa yang Anda maksud. Bagaimanapun, darah lebih kental dari air. Tidak apa-apa untuk mengampuni nyawa mereka, tapi, ada satu hal yang harus Anda perhatikan. Warnia buru-buru berkata, "Tuan, tolong bicara." Dia berkata, Anda dapat mempertahankan hidup mereka, tetapi Anda harus ingat bahwa kejahatan besar dapat dihindari, tetapi kejahatan hidup tidak dapat dihindari. Saat memaafkan mereka, Anda harus memberi mereka hukuman yang cukup, dan Anda harus sepenuhnya membatasi masa depan mereka. Mungkin, hanya dengan cara ini masalah-masalah di masa depan dapat dihilangkan sejauh-jauhnya. Warnia mengangguk, saya tahu guru, saya pasti akan mempertimbangkan masalah ini. Saat berbicara, Charlie tiba-tiba mendengarnya, dan raungan samar datang dari belakang. Dia menoleh dan melihat bahwa pada jarak sekitar 1 atau 2 kilometer dari kapalnya sendiri, yang lebih kecil bergegas ke arahnya dengan kecepatan penuh. Saat kapal sedang berlayar di laut, suara angin dan hempasan ombak sudah sangat kencang. Saat ini, sulit untuk mendengar suara kapal lain. Pada jarak seperti itu, sulit untuk mendengar suara bahkan saat sirene dibuka penuh. Jika bukan karena indera pendengaran Charlie jauh lebih sensitif daripada orang biasa, mustahil untuk mendengarnya. Melihat masih ada kapal yang mengikutinya di lautan kosong, Charlie langsung merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini. Dia segera berkata kepada Warnia, "Warnia, kamu kembali ke kamar dulu." Melihat ekspresi serius Charlie, Warnia merasa ada yang tidak beres. Jadi dia buru-buru bertanya, "Guru, apakah ada yang salah?" Dia melihat ke cahaya yang mendekat di kejauhan, dengan seringai di sudut mulutnya, dan berkata sambil bercanda, "Sepertinya kita akan kedatangan tamu baru lagi." Warnia mengikuti pandangannya. Dia hanya melihat sebuah kapal di laut, tepat di belakang kapal mereka, terus-menerus mendekat. Dia sedikit terkejut dan bertanya, "Guru, apakah Anda curiga bahwa sasaran kapal itu adalah kami?" Charlie sedikit tersenyum, "Tujuan mereka mungkin hanya aku, bukan kamu." Warnia segera berkata dengan tegas, "Tuan, saya ingin bersamamu." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak, kamu kembali ke kamar dan tinggal di sana. Aku bisa menyelesaikan masalah sendirian." Tapi, ekspresi Warnia meningkat. Jika ada bahaya, dia pasti tidak ingin Charlie tinggal sendirian. Charlie berkata dengan nyaman saat ini, "Warnia, ada apa? Kamu tidak bisa membantuku jika kamu tinggal di sini, dan kamu mungkin menjadi beban, jadi kamu harus kembali ke kamar secepat mungkin untuk membuatku lebih banyak dimeredakan." Setelah berbicara, Charlie menambahkan, "Anda tidak jelas tentang situasi saya. Tidak mungkin orang biasa menyakiti saya." Warnia ragu-ragu berulang kali, mengangguk dengan lembut, dan menasihati, "Tuan, maka Anda harus memperhatikan keselamatan." Charlie mengangguk dan tersenyum, "Oke, jangan khawatir." Begitu suara itu turun, seorang pelaut berlari keluar dari tangga di dek, dan berkata dengan gugup, "Mr. Wade, ada kapal di belakang kita yang telah mengikuti kita dan bergegas menuju kita dengan semua kekuatan. Kapten curiga bahwa pihak lain tidak baik, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apa yang akan kamu lakukan?" Charlie tersenyum acuh tak acuh, "Mereka seharusnya ada di sini untukku. Jangan semua dari kalian datang ke geladak nanti, serahkan semuanya di sini padaku." Pelaut itu buru-buru berkata, "Bagaimana ini bisa berhasil? TN Wade, TN Ito, dan ketua memberitahu kami bahwa kami harus mengirim Anda dan NN Song ke Cina dengan aman. Jika pihak lain benar-benar jahat, maka kita akan bertarung dengan mereka. Pada waktu bersamaan, minta bantuan Pak Ito dan biarkan dia mengirim bala bantuan secepat mungkin." Charlie melambaikan tangannya, "Tidak, dengarkan aku, kirim Nona Song kembali ke kamar, dan kemudian semua orang tetap di kabin. Tanpa izin saya, jangan datang ke dek." Bab 2137. Saat kapal pesiar di kapal semakin dekat dan lebih dekat ke Charlie, wajah Ruoli mulai menunjukkan kegembiraan balas dendam. Dia lahir di salah satu keluarga seni bela diri terbesar di Tiongkok, dan dia telah menjalani pendidikan seni bela diri terbaik di negara itu sejak dia masih kecil. Dia pasti seorang master dari master. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari barang mewah berskala besar di luar. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak memperhatikan kekuatan Charlie. Dalam kesannya, dia hanyalah seorang pria yang berutang banyak, dan murah dan jahat. Mungkin ada sedikit keahlian dan sedikit latar belakang, tetapi sangat tidak mungkin menjadi master top. Lagi pula,
Yang diperhatikan para empu adalah persaingan yang sehat. Apa kemampuan memanggil polisi di belakang punggung mereka? Oleh karena itu, dia telah memutuskan saat ini bahwa dia harus dapat membalas dendam aslinya hari ini. Saat ini, Kapten melaporkan, "Nona Su, kita kurang dari 800 meter dari kapal target." Wally menyeka keringat dari telapak tangannya dengan penuh semangat dan berkata, "Berikan aku teleskopnya." Segera, seorang pelaut menyerahkan teleskop berkekuatan tinggi untuk navigasi ke tangannya. Wally mengangkat teropong dan melihatnya, dan segera melihat Charlie berdiri di dek sendirian, wajahnya penuh dengan kesenangan dan kepuasan. Karena kejernihan teleskop yang sangat tinggi, Wally hampir bisa melihat ekspresi Charlie sepenuhnya. Saat ini, dia membawa ketenangan alami yang acuh tak acuh di wajahnya. Jika ada senyuman di sudut mulutnya, dia selalu bisa membuat pihak lain merasa dibenci. Oleh karena itu, dalam pandangan Wally, penampilannya saat ini hanyalah gambaran sempurna dari berpura-pura menjadi begitu memikat. Pada saat ini, mata Charlie sepertinya melihat ke arah Wally, dan senyuman di sudut mulutnya menjadi sedikit lebih tebal. Wally merasakan kegugupan yang tak bisa dijelaskan pada awalnya, dan berpikir dalam hati, ekspresi anak itu tampaknya telah melihat melalui diriku, apakah dia tahu bahwa aku ingin datang kepadanya untuk membalas dendam? Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya lagi dan bergumam pelan pada dirinya sendiri, tidak mungkin. Hari ini dia tiba di dermaga lebih dulu dan naik perahu dulu. Ketika saya sampai di dermaga, dia sudah naik, dan saya mengendarai mobilnya kaca satu arah. Tidak mungkin dia melihatku. Artinya situasi malam ini adalah cahaya musuh dan saya gelap, jadi dia tidak bisa mendeteksi saya sekarang. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Begitu dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum dingin, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, Bibi akan membuatmu tidak bisa tertawa nanti." Karena itu, dia dengan tegas berteriak, "Silakan dengan kecepatan penuh." Baik. Kapal yang ditumpangi Wally lebih kecil dari kapal Charlie, dan kecepatan kapalnya relatif lebih cepat, jadi setelah menjalankan tenaga kuda penuh, jaraknya semakin menyempit. Dalam sekejap mata, jarak antara kedua sisi hanya 500 meter. Dengan bantuan teleskop, Wally bahkan bisa melihat sampah tipis di wajah Charlie. Saat ini, senyum Charlie semakin kuat, dan matanya terus menatap ke arah Wally. Dia sedikit bingung saat ini, jika sorot matanya sekarang adalah kecelakaan, lalu mengapa dia masih menatapku sekarang? Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada beberapa orang di sekitarnya dengan wajah tegas, "Semuanya, bersiaplah untuk bertempur." "Iya nih." Beberapa orang segera merespon, lalu mengeluarkan senjata dari pinggang mereka. Kontrol senjata Jepang sangat ketat, sehingga mereka menggunakan hampir semua senjata tersembunyi yang biasa digunakan dalam seni bela diri. Dan jarak antar kapal semakin dekat. Wally mengangkat tangannya, mengikat rambutnya yang panjang menjadi kuncir kuda tinggi yang renyah, dan segera berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, "Kapten akan memukul sisi lawan terlebih dahulu, lalu membanting arah sehingga kapalnya dekat satu sama lain. Ketika kapalnya akan menempel satu sama lain, orang lain melompat bersamaku, menangkap pria itu di geladak untuk pertama kalinya, dan membunuh yang lainnya." Beberapa orang tampak ketakutan, dan langsung berkata berbarengan, "Oke." Dalam hal pembunuhan, Wally tidak pernah menyerah. Sejak dia lahir, ibunya selalu menanamkan kepercayaan padanya. Bab 2138. Artinya, tugas terpentingnya dalam hidup ini adalah melakukan yang terbaik untuk melayani ayah kandungnya, ZNN, dan seluruh keluarga Su. Keyakinan ini, seiring waktu, menjadi keyakinannya yang tak tergoyahkan dalam hidup. Dia telah dicuci otak oleh ibunya sejak dia masih kecil, dan dia telah dicuci otak selama 21 tahun. Karena itu, selama itu bermanfaat bagi keluarga Su, bahkan jika itu menjadikannya musuh seluruh dunia, dia tidak ragu-ragu. Jika seseorang berani merugikan keluarga Su, itu bahkan akan menyentuh skala negatif mutlaknya. Inilah alasan mendasar mengapa dia akan menghancurkan seluruh keluarga Matsumoto. Dia dan Charlie tidak hanya memiliki keluhan pribadi, tetapi juga dendam keluarga. Justru karena Charlie mengadu domba dia dan lebih dari 50 master keluarga Su lainnya sehingga vitalitas keluarga Su terluka parah dan menderita kerugian besar. Karena itu, dia sekarang tidak hanya ingin membalas dendam, tetapi juga keluarga Su. Saat ini, jarak kedua kapal hanya kurang dari 200 meter.
Bahkan tanpa mengandalkan teleskop, Ruoli bisa dengan jelas melihat fitur wajah Charlie dan senyum aneh di wajahnya. Senyuman ini membuatnya merasa deja vu sekarang. Ketika dia dan Master Su lainnya dibawa pergi oleh pasukan bela diri Jepang di dalam bus di Bandara Osaka, Charlie, yang berdiri di kokpit jet pribadi, menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Saat ini, Ruoli menyadari bahwa Charlie memang menatapnya sepanjang waktu. Itu dari awal, dan sampai sekarang. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya, pria ini, dapatkah dia melihat bahwa dia sedang mengamatinya? Di laut yang luas ini, dan di tengah malam, ribuan meter jauhnya, apakah dia menemukannya? Faktanya, dia tidak tahu bahwa Charlie tidak hanya memperhatikan bahwa dia sedang mengamatinya, tetapi bahkan memperhatikan identitasnya. Tepat ketika Ruoli terkejut, jarak antara kedua kapal semakin dekat. 100 meter, 50 meter, 30 meter. Mata Ruoli memerah dan meneriaki kaptennya, terus berakselerasi. Pukul itu, kapten berteriak, "Nona Su, daya dorong mesin telah didorong hingga maksimum." Ruoli berteriak, "Masih ada 20 meter terakhir, semuanya siap menyerang." Begitu Ruoli meninggalkan suara itu, Charlie berkata keras dengan senyum di wajahnya, "Hei, perahu itu juga dibeli untuk mendapatkan uang, kena pukulan berbulu. Jika macet, jangan menghabiskan uang untuk memperbaikinya." Ruoli langsung tercengang, dan berkata, bagaimana dia bisa mendengarku?" Ruoli saat ini berada di kokpit. Di seberang jendela dan pintu, ditambah dengan suara angin dan ombak di luar, bahkan berdiri di depan pintu, mustahil untuk mendengar apa yang dikatakan orang-orang di dalam. Terlebih lagi, jaraknya masih 20 meter. Sang kapten juga sedikit panik, dan tanpa sadar berkata, "Nona Su, angin dan ombak di luar begitu besar, dan jaraknya sangat jauh, kenapa kita bisa mendengar suaranya dengan jelas?" Ruoli bahkan lebih terkejut saat mendengar ini. Diam-diam berkata di dalam hatinya, "Ya." Dia hanya berbicara seolah-olah dia ada di telinganya, bagaimana dia melakukan ini? Pada saat ini, kapten melihat bahwa dia tidak menanggapi, dan tidak bisa tidak berkata, "Nona Su, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Ruoli tidak tahu harus berbuat apa sekaligus. Jarak kedua kapal itu hanya sekitar 10 meter. Charlie terus tersenyum saat ini, "Saya mendorong Anda untuk lebih memikirkannya. Jika dua kapal bertabrakan satu sama lain dan semua orang ditinggalkan di lautan luas, bukankah seharusnya Anda menghubungi pasukan bela diri maritim Jepang untuk meminta bantuan?" Dengan itu, Charlie menambahkan, "Tapi aku tidak takut, tapi bagaimana denganmu? Ada tahanan serius di kapal yang buron. Jika dia ditangkap oleh pasukan bela diri Jepang, saya khawatir dia akan ditembak secara langsung." Bab 2139. Kata-kata Charlie segera membuat Ruoli tanpa sadar gugup. Dia adalah penjahat super di mata seluruh pengadilan Jepang, dan pelaku yang memusnahkan keluarga Matsumoto. Jika pasukan bela diri maritim Jepang benar-benar direkrut setelah tabrakan, dia pasti tidak akan bisa kabur. Selain itu, jika orang Jepang mengetahui bahwa dia telah melarikan diri dari penjara, mereka pasti akan menjaganya dan tidak akan pernah memberinya kesempatan kedua untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Ruoli menggertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin, "Perlambat. Bangun saja, jangan pukul." Kapten menghela nafas lega dan dengan cepat mengambil rem darurat. Mata Ruoli penuh dengan kebencian dan tekad saat ini, dan dia dengan dingin berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Ikutlah denganku." Bagaimanapun, dia memimpin dengan bergegas keluar dari kokpit dan langsung ke sisi kapal. Saat ini, kedua kapal hampir disisipkan, dan Ruoli berdiri di depan pagar di sisi kapal, dan hanya berjarak 35 meter dari Charlie di dek seberang. Bertatap muka dengan Charlie lagi, mata Ruoli penuh dengan kebencian padanya, mengertakkan gigi dan berteriak dingin, "Nak, Anda melarikan diri terakhir kali ini Anda tidak akan pernah memiliki keberuntungan seperti itu? Jika saya tidak mengambilnya hari ini nyawa anjing Anda, saya tidak akan disebut Ruoli." Charlie tertawa dan berkata dengan gembira, "Gadis, apakah kamu selalu begitu temperamental? Atau apakah karena hidup Anda terlalu menyedihkan ketika Anda tumbuh besar lusa, sehingga amarah Anda semakin buruk?" Ruoli memarahi dengan marah, "Jangan konyol denganku. Jika Anda memberitahu saya nama Anda dengan jujur, saya dapat membuat Anda tetap utuh. Jika tidak, kamu akan hancur berkeping-keping." Charlie tersenyum dan berkata, "Nak, menurutku kamu masih muda, cantik dan energik, jadi kamu bisa dianggap cantik,
jadi jangan hanya mengatakan hal-hal seperti mayat yang hancur. Bukankah lebih baik bersikap lembut? Kamu? Ingat, gadis lembut adalah yang paling disukai pria. Dengan karakter harimau betina sepertimu, sangat mungkin kau akan mati sendirian. Apa yang kamu bicarakan? Ruoli menunjuk ke arah Charlie dan mengertakkan gigi. Nak, setelah kamu mati, aku akan menjahit mulutmu dan membiarkanmu menjadi bodoh di kehidupan selanjutnya. Charlie tersenyum main-main, kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Jika Anda memiliki kemampuan ini, jika Anda ingin membunuh, silakan lakukan apapun yang Anda inginkan. Tetapi jika Anda tidak memiliki kemampuan ini, maka saya akan membiarkan Anda merasakan hukuman saya. Ruoli memelototinya dan berteriak, pergilah ke neraka. Setelah berbicara, dengan satu tangan di pagar, seluruh orang itu tiba-tiba melompat setinggi beberapa meter, dan menyerbu ke arah Charlie dengan seluruh kekuatannya. Charlie berdiri di dekat pagar dengan senyum menghina di wajahnya. Ruoli memang seorang master, tapi master ini untuk orang biasa. Bagi Charlie, keahliannya pada dasarnya sama dengan wanita tua di jalanan yang tidak bisa menahan ayam. Dengan kata lain, ini seperti game online. Di depan bos level 100, tidak ada perbedaan nyata antara pemain level 10 dan pemain level 1. Untuk bos 100 level, pemain yang memotong level pertama hanya membutuhkan satu pisau, pemain yang memotong level ke-10 juga hanya membutuhkan satu pisau. Namun, Ruoli tidak tahu bahwa dia benar-benar rentan terhadap Charlie. Dia melompat ke geladak kapal Charlie, dan melihat bahwa Charlie telah berdiri tak bergerak di dekat pagar. Dia ingin mencekik tenggorokannya secara langsung. Tapi dia tidak menyangka bahwa Charlie, yang selalu tenang, mundur selangkah kemudian di titik kritis, dan segera lolos dari serangan Ruoli. Charlie bisa saja melangkah maju dan menggunakan percepatan Ruoli untuk menaklukkannya, tapi dia tidak berencana melakukannya. Di matanya, Ruoli seperti anjing susu kecil yang ditemui di jalan. Dia jelas tidak memiliki kekuatan, tetapi dia lebih suka menggonggong dan terkadang ingin terburu-buru menggigit. Walaupun karakter anjing perah mungil jenis ini sangat menyebalkan, namun kuncinya adalah ia memiliki nilai nominal yang cukup tinggi. Akibatnya, orang punya ide untuk menggodanya. Bab 2140. Selain itu, Charlie melihat bahwa Ruoli tertinggal dan mengikuti beberapa bawahannya. Orang-orang ini sudah mulai memanjat pagar dan naik ke kapalnya. Jika dia telah memecahkan Ruoli sekarang, yang lain akan melihatnya. Pasti berbalik dan lari. Jadi, dia mungkin juga menunggu mereka semua naik kapalnya sendiri, dan kemudian memberi mereka kendi untuk menangkap penyu. Memikirkan hal ini, Charlie terus mundur beberapa langkah, membiarkan Ruoli mengejarnya. Saat Ruoli mengejarnya, orang lain juga bergegas. Melihat ini, dia tersenyum puas di wajahnya, karena mereka semua ada di sini, maka aku tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang. Setelah itu, dia tiba-tiba sepertinya telah mengubah seseorang, dan seluruh tubuhnya meledak dengan aura yang mencengangkan. Ruoli adalah penguasa keluarga dalam dan telah mengembangkan kekuatan batin yang baik, jadi dia segera merasakan momentum yang dilepaskan dari Charlie, dan seluruh orang itu tiba-tiba terpana. Jika aku tidak merasa salah sekarang, kekuatan batin anak ini seharusnya lebih kuat dariku. Tapi, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang master. Mungkinkah saya salah? Sebelum Ruoli tidak menyadarinya, Charlie telah berhenti mundur dan bergegas ke arahnya secara langsung. Saat ini, seluruh tubuh Charlie tajam dan cerah. Bahkan saat berlari, terdengar suara terobosan di udara. Dibandingkan dengan pria konyol sebelumnya, ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Ruoli terkejut dan segera berhenti, berdiri diam dan bersiap untuk menanggapi dengan seluruh kekuatannya. Namun, tepat ketika Charlie hendak bergegas ke arahnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba menguap, dan dia menghilang dari mata Ruoli. Sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, dia mendengar beberapa jeritan tiba-tiba di belakangnya. Dia berbalik dengan tergesa-gesa, dan situasi di depannya langsung mengejutkannya. Pada saat ini, dari 6 pria yang mengikutinya, 3 dari mereka sudah terbaring di tanah sambil meratap, dan yang lainnya diangkat ke udara dengan satu tangan oleh Charlie, sambil berteriak, dan seperti lembing pada saat yang sama, Charlie mengusirnya dengan keras. 2 lainnya ingin melarikan diri, tetapi salah satunya langsung dijatuhkan ke tanah oleh orang yang dilempar Charlie. Pada akhirnya, sebelum orang itu sempat kabur, Charlie mencengkeram lehernya dan langsung diangkat seperti ayam. Berdiri dia.
Orang itu sangat takut sehingga dia sangat ketakutan sehingga dia menangis dan menangis, "Kakak, mohon maafkan." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu pemaaf, kan? Oke, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Anda harus berjuang untuk cara Anda sendiri untuk bertahan hidup." Pria itu mengangguk berulang kali dan berseru, "Jangan khawatir, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya akan melakukannya." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak perlu kamu melakukan apapun untukku. Anda naik ke kapal saya tanpa izin saya. Aku hanya ingin kau pergi, itu saja." Begitu pria itu mendengar ini, dia langsung berkata dengan gembira, "Saya akan keluar dari sini, keluar dari sini." Dia berpikir bahwa Charlie menyuruhnya untuk kembali ke kapal tempat dia datang, jadi dia merasa lega secara alami. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Charlie akan langsung mengusirnya dengan lambaian tangannya. Pada saat dia naik ke udara dan terbang ke laut, Charlie berkata dengan dingin, "Apakah kamu bisa bertahan atau tidak tergantung pada keberuntunganmu sendiri?"